Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Kali ini saya ingin menyajikan sinopsis film layar lebar. Sinopsis ini cerita asli karya saya, Teguh Santoso, yang berupa omnibus cerita-cerita Makassar yang saya tulis waktu itu di Makassar pada tahun 2021. Saya 1 bulan di sana, kemudian bertemu dengan komunitas musik di sebuah Beatstone Cafe di Panakukang. Disitulah saya menulis cerita-cerita tentang budaya masyarakat Makassar. Beatstone ini adalah sebuah tempat kafe di mana di situ selalu ada live musik, para pemusik-pemusik Makassar yang hebat-hebat. Di situ selain untuk bernostalgia juga untuk kreasi musik, mereka memainkan musik dengan alunan, dengan ciri khas mereka. Dan Cafe Beatstone ini menjadi inspirasi saya, gimana semua tokoh-tokohnya akan bertemu di Cafe Beatstone, sekalipun setiap cerita ini berdiri sendiri, cuma dipertemukan dengan satu set, yaitu set Cafe Beatstone. Tema ataupun genre untuk film ini bergenre drama, tragedi yang unik khas Makassar. Omnibus ini terdiri dari 3 cerita. Sinopsis pertama berjudul Sentuhan Lara di Atas Barongko. Sinopsis kedua berjudul Mapaci Bleeding. Sinopsis ketiga berjudul Silariang Anak Singkong. Masing-masing cerita berdurasi 30 menit dengan epilog dan prolog adegan yang berdurasi 10 menit, sehingga total antara 3 omnibus ini dengan epilog dan prolog menjadi 100 menit. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Om Ciko, pemilik Cafe Beatstone, dan Om Iqbal yang menemani saya menulis, juga Om Andre, pemusik Makassar, juga Om Anto, Om Kun, dan semua musisi yang pentas di Beatstone Cafe itu menginspirasi cerita ini. Sinopsis omnibus pertama, Sentuhan Lara di Atas Barongko. Daeng Tata, meskipun setengah stroke, suka menyanyikan lagu live di kafe bersama cewek-cewek cantik. Suatu saat, tawan cucunya, Aulia, cucunya yang berhijab, menyamperi kakeknya itu dengan mengata-ngatain kegenitan dan tak tahu diri. Aulia membawanya pulang dan mengurung kakeknya di rumahnya, sebuah rumah kuno khas Makassar. Kakeknya diam-diam menggunakan aplikasi karaoke, tapi begitu ketahuan Aulia, langsung dirampasnya dan handphonenya itu buang. Daeng Tata jadi tersiksa dan semakin jadi stroke-nya kambuh, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Aulia bertemu dokter, dijelaskan kalau kakeknya membutuhkan relaksasi melalui terapi musik. Aulia tidak percaya, menuduh dokternya bersekongkol dengan kakeknya. Secara diam-diam, dokter itu terapi musik terhadap Daeng Tata. Tapi malangnya, Aulia segera memindahkan kakeknya. Naas, takdirnya Daeng Tata meninggal dalam perjalanan. Seusai penguburan kakek, tampak beberapa teman kakeknya dari kafe itu belum beranjak dari kuburan kakek. Malam hari, Aulia mimpi saat kakeknya di kafe, dia bilang, "Jangan pisahkan kakek dari kafe ini." Aulia terbangun dan bergegas berdandan mendatangi kafe itu. Dia masuk kafe, masih tidak tahu kenapa dia harus ke situ. Untuk menghilangkan rasa canggungnya, dia berjalan menuju toilet. Dia berpapasan dengan dokter yang merawat kakeknya. Aulia menanyakan kenapa dokter ke kafe. Dokter mengajaknya duduk di kafe dan menceritakan dia diminta kakeknya untuk meletakkan potongan rambutnya di vas bunga yang ada di toilet kafe. Karena disitulah kakek pertama ketemu dengan neneknya dan dimulai cinta mereka. Tak lama kemudian, salah satu teman kakeknya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Daeng Tata yang pernah jatuh cinta dengan istrinya di kafe itu, dan mereka sempat meramaikan kafe itu. Untuk itu, teman-temannya kakek di kafe itu ingin membawakan lagu ciptaan kakeknya, lagu betapa dia mencintai istrinya. Aulia meneteskan air mata. Treatment omnibus pertama, Sentuhan Lara di Atas Barongko. Ella dan Eli, 2 cewek ABG, membawa pria tua itu masuk ke dalam sebuah mobil gokar. Sopirnya membantu melipat kursi rodanya, dimasukkan di belakang mobil gokar itu. Setelah sopir itu masuk mobil dan menstarter, mobil itu meluncur melintasi kota Makassar. Mobil itu berhenti di Beatstone Cafe.
Ella Ellie turun dari mobil memapah pria tua itu. Beberapa pengunjung kafe itu mengenalnya dan menyambutnya. Beberapa pemusik tua langsung bergegas naik panggung menyiapkan alat musiknya masing-masing. Kursi roda pria tua itu berhenti di depan stage. Ella Ellie naik panggung, mengambil mikrofon, menyanyikan lagu cinta untuk menghibur pria tua itu. Bahkan Ella Ellie dengan genit mendekati pria tua itu seakan mengajak pria tua yang stroke itu menyanyi mesra bersama. Di tengah kemesraan itu, Aulia memasuki kafe itu langsung melihat di mana pria itu bermesraan menyanyi dengan kedua cewek ABG. Aulia menghampirinya dan marah. Kenapa kakek tidak bisa dicegah, Ji? Ki sudah jaga kakek. Ki kurang apa? Semua Ki layani. Ki sudah tua bangka, stroke. Ki juga sebentar lagi jadi waktunya calon mayat. Ki harus tahu diri, tidak usah sisa hidup Ki untuk senang-senang saja. Ayo pulang. Mi capek pulang kerja, harus cari-cari Ki di kafe-kafe untuk menyanyi-nyanyi. Ungkap kesal Aulia. Aulia langsung membalikkan kursi roda kakeknya dan mendorong keluar dari kafe itu. Cewek-cewek ABG itu hendak merebutnya, tapi ditahan oleh para musisi tua di kafe itu. Daeng Tata, kakek itu, dimasukkan ke dalam kamarnya di sebuah rumah kuno khas Makassar. Aulia menyajikan barongko kesukaannya di piring kecil dan menyuapi kakeknya. Kakek dengan kesulitan bicara karena stroke menanyakan kapan Aulia mau nikah lagi. Jangan lama menjanda. Tapi Aulia menyanggah bahwa semua lamaran laki-laki yang datang hanyalah modus. Aulia sebagai wanita karir yang sukses memandang para pria yang ingin melamarnya hanya pada mau menumpang hidup dengannya. Aulia ingin memperoleh pasangan seperti kakeknya yang setia, tidak menikah lagi mesti istrinya meninggal. Kakeknya berpesan, temukan lelaki beriman secara agama maupun sosial. Tapi Aulia menyangkal, lelaki kayak gitu hanya ada di novel-novel dan di film-film picisan. Malam hari, kakek membuka-buka foto-foto bersama istrinya. Setiap foto istrinya dibuka seakan tersirat iringan-iringan musik memori saat-saat bersamanya. Seusai sarapan, Aulia berangkat kerja dengan tergesa-gesa. Saat pembantunya kemas-kemasin meja sarapan, Daeng Tata meminta dia memasangkan headphone ke telinganya dan memintanya memencet nomor Ellie dan Ella. Daeng Tata diajak video call conference Ella Ellie dengan para pemusik di kafe itu untuk mengulangi menyanyikan lagu yang gagal dinyanyikan di kafe Beatstone itu. Tapi tanpa sadar, Aulia kembali lagi ke rumah dan merebut handphone kakeknya, dimasukkan ke laci meja dan dikuncinya. Kakek dimasukkan ke kamarnya. Kakeknya dikurung di dalam kamar itu. Justru semakin tertekan dan berangsur-angsur struknya menjadi parah. Daeng Tata dibawa ke rumah sakit oleh ambulan. Aulia berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan tergesa-gesa mencari kamar kakeknya. Kakek di dalam kamar rawat baru selesai ngobrol dengan dokternya. Aulia ditemui dokternya dan dinyatakan kalau kakeknya perlu terapi musik untuk memulihkan struknya. Tapi Aulia tidak percaya, bahkan menuduh dokter itu bersekongkol dengan kakeknya. Aulia pamit menemui kakeknya. Di taman rumah sakit bangunan Belanda itu, kakek ditemani dokternya dengan mendengarkan musik di earphone-nya. Tanpa diduga, Aulia datang mencopot earphone-nya dan membalikan kursi roda kakeknya untuk diajak pindah ke rumah sakit yang lain yang lebih bonafit. Dokter itu mencemaskan kondisi Daeng. Dalam perjalanan ke rumah sakit bonafit itu, Daeng Tata meninggal. Seusai penguburan, Aulia masih bersimpuh meletakkan foto kakek dan istrinya. Semoga kalian saling bertemu damai bersama di sana. Malam hari, Aulia mimpi buruk. Kakeknya sedang main musik ala ngerok progresif di stage cafe dan secara mengejutkan seakan membisikkan secara misterius meminta Aulia datang ke kafe. Malam itu, Aulia ke kafe Beatstone, duduk sendiri, bingung kenapa dia harus di situ. Dia ke arah toilet kafe itu. Di sana dia bertemu dengan dokter di kaca cermin toilet itu. Mereka berpapasan dan Aulia penasaran kenapa dokter ke kafe. Dokter utarakan itu pesan terakhir kakeknya. Dokter mengajak Aulia duduk di kafe. Saat mereka duduk, dokter utarakan kalau dia diminta kakeknya meletakkan potongan rambut untuk diselipkan dalam vas bunga yang ada di cermin kafe itu, di mana mereka pertama kali saling bertemu hingga jatuh cinta. Pada saat itu,
Pemusik tua dari grup musik sudah siap di stage dan salah satu utarakan belasungkawa terhadap almarhum Daeng Tata yang pernah mengukir kisah cinta menghidupkan kafe itu. Grup musik itu menyanyikan lagu ciptaan Daeng Tata atau kakek neneknya Aulia. Lagu itu mengisahkan jangan pernah takut dengan cinta, karena itu semua atau tidak sama sekali. Maka lagu itu ternyata menjadi pesan terakhir untuk Aulia. Aulia pun terharu, meneteskan air mata yang meleleh di atas barongko yang belum dimakannya. Barongko semacam makanan khas Makassar yang dibungkus daun yang seperti bongko kalau di Jawa. Treatment omnibus kedua, Mapaci Bleeding. Grup band memasuki Cafe Beatstone melalui beberapa pengunjung. Mereka membawa beberapa alat musik langsung menuju ke belakang stage. Di belakang stage, Tona utarakan permintaan maaf kalau ini pementasan terakhirnya. Soalnya dia mau menikah dan tidak diperbolehkan oleh keluarga bermain musik lagi, tapi harus mengurus rumah tangganya karena beberapa lagi mau mapaci. Sekilas, Tona melihat calon suaminya melewati grup band bersama lelaki memasuki tempat tertentu. Tona mengikutinya. Calon suami Tona terlihat bermesraan dengan lelaki yang hampir terkesan seperti perempuan. Tona mempergoki calon suaminya berciuman dan ternyata dia berciuman dengan pria juga. Tona merasa jijik dan memarahi calon suaminya itu, dan Tona akan membatalkan pernikahannya daripada harus berumah tangga dengan lelaki yang menyukai sesama jenis. Dia tidak mau hanya dijadikan boneka. Pertunjukan musik grup band segera dimulai. Masing-masing mengambil posisi, tapi Tona berkecamuk hatinya. Permainan musik dimulai, tampak Tona tidak fokus bermain musik. Dia mohon maaf pada semua dan meninggalkan stage Cafe Beatstone. Teman-temannya mengejar, tapi Jin menghentikan dan memohon teman-temannya tetap bisa pentas. Di apartemen mewah, Tona memarahi OJ calon suaminya. Janji yang diucapkan akan ditagih sampai mati, dan niatnya membohongi akan berakibat lebih buruk dari yang disangkakan. Tona merasa dimanfaatkan, ditipu OJ yang janji akan menikah, mengaku normal, ternyata suka sesama jenis, dan janji hidup normal berumah tangga rupanya hanya untuk kedok, menutupi kelainan seksualnya terhadap keluarga besarnya. Jangan sembarangan bicara kalau tidak bisa menepati janji. Semua akan berbalik ke keluargamu nantinya, bahkan bisa lebih buruk lagi. Tapi OJ tidak bisa merubah takdir dasarnya. Dia terus minta tolong, jangan hancurkan pernikahan. Tona mengancam, jangan mudah berjanji lagi karena mulutmu harimaumu. OJ menangis memohon untuk tetap bisa melakukan mapaci. Bahkan segala yang OJ punya akan diberikan kepadanya. Tona meninggalkan OJ sendirian. Di Beatstone Cafe tepi laut, diramaikan teman-teman grup band Tona sedang membujuk Tona untuk tetap melangsungkan mapaci. Jangan bikin malu keluarga. Toh setelah nikah bisa diceraikan nanti si homo itu. Tona tetap tidak mau, bahkan dia meninggalkan teman-temannya dan berjalan menuju ke ujung pantai ingin menyendiri. Di ujung pantai berbatuan itu, Tona menenangkan diri. Tak jauh dari situ, ada pemancing ikan berambut gondrong menyerupai John Lennon. Karena patis pancingnya menyangkut di rambutnya, Tona berusaha menolongnya dan terjadi pembicaraan. John Lennon itu tahu kalau Tona lagi sulit memutuskan. Menurut John Lennon itu, jangan pernah tunjukkan kebencianmu atau dendammu pada orang lain, karena apa yang dilakukan di bumi tercatat di langit dan tak terhapuskan. Lakukan kebaikan-kebaikan sekalipun orang lain memanfaatkanmu, karena langit akan memberimu barokah. Tona tercenung. Acara mapaci pun berlangsung. Semua perangkat sudah dipersiapkan. Tona sedang dirias dan OJ sedang memakai jas pengantin. Tanpa disadari, seseorang misterius menyusup ke dalam acara tersebut. OJ menuju ke toilet, diikuti sosok misterius itu. Di dalam toilet, OJ langsung ditusuk sosok misterius itu. Begitu OJ terjatuh di lantai, sosok misterius itu ternyata pacar homo OJ. Dia tidak terima OJ telah membohongi pacarnya. Saat Tona hendak selesai dirias, terdengar suara wanita menjerit ketakutan. Semua orang panik karena ada yang membunuh OJ dengan sadis. Pembunuh OJ bersimbah darah di seluruh baju dan celananya, melewati beberapa tamu mapaci. Tapi Tona pun sangat terkejut dengan kejadian itu. Dalam pepatah orang Makassar, apikru naiki raringka, yaitu
Apa yang kamu lakukan di bumi akan tercatat di langit dan tidak akan terhapuskan. Mapaci adalah suatu adat istiadat tradisi Makassar. Sebelum menikah ada mapaci. Mungkin kalau di Jawa seperti midodareni. Jadi malam sebelum hari pernikahan. Treatment omnibus ketiga, Silariang anak singkong. Lalingka Sute, apiki hitam khas Mandar Makassar, anak yatim piatu yang ikut pamannya di seberang pelabuhan Makassar. Sute sering dipanggil MJ karena gayanya kayak Michael Jackson, tapi hobinya makan singkong. Bahkan singkong mentah pun kadang dimakannya. Hari-hari dia jualan tisu bersama teman SD-nya bernama Cin Tonja, dipanggil Cincin, cewek ABG autis yang hobi menulis puisi. MJ cita-citanya setinggi langit seperti semangat Presiden Soekarno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Suatu saat dia jualan tisu di pusat kota Makassar pada Cafe Beatstone. MJ Sute melihat di stage wanita cantik seperti bidadari nyanyi penuh menawan. MJ Sute penasaran, ingin mengenal wanita cantik itu. MJ menyuruh Cincin untuk pulang duluan. MJ ingin mengikuti di mana rumah wanita cantik itu. Ternyata yang mengikuti wanita itu tidak saja MJ, tapi ada bapak-bapak, om-om, kakek-kakek maupun ABG lainnya juga dari berbagai arah mengikuti wanita cantik itu. MJ berhasil menyusup ke rumah wanita cantik itu. Dia mendengarkan pembicaraan dari telepon wanita cantik itu kalau wanita cantik itu ternyata berdarah biru. Dia hanya ingin menikah kalau bertemu pria vokalis yang bagus suaranya dan bisa menggetarkan hatinya. Tangan Cincin ditarik-tarik melalui lorong-lorong dan diajak masuk ke dalam toilet usang. MJ ingin menyanyi di depan Cincin. MJ ingin pendapat Cincin bagaimana suara dia bernyanyi, tapi Cincin justru langsung pingsan karena toilet itu bau banget. Cincin mengeluarkan jaket kulit, celana jeans sobek, kaos singlet gaul lengkap dengan kacamatanya. MJ Sute mengenakan semua pakaian yang dibawakan Cincin. Bahkan Cincin membantu merias wajah MJ supaya menarik. MJ Sute berjalan bersama Cincin melewati baliho bergambar wanita cantik. Lalu MJ berhenti memandangi poster konser wanita cantik itu. Dia berhayal sedang pemotretan bersama wanita cantik itu, dan poster dirinya bersama wanita cantik itu dipasang di mana-mana. Cincin menempuknya. MJ kaget, lalu mencium poster wanita cantik itu. Hal itu diperhatikan Cincin. MJ menyuruh Cincin membujuk supaya mengizinkan MJ tampil di Cafe Beatstone. Cincin memohon manajer kafe supaya memberi kesempatan MJ Sute menyanyi sampai Cincin menangis-nangis hingga manajer kafe itu iba akhirnya mengizinkannya. MJ Sute menyanyi di stage bertepatan wanita cantik itu memasuki kafe. Deg-degan aja hati MJ. MJ berusaha nyanyi sebagus mungkin, tapi wanita itu memperhatikan sebentar kemudian menangis menghambur menuju toilet. MJ mengikutinya. MJ mendengarkan kalau wanita cantik itu bertelepon mengutarakan kalau dia terharu mendengar lagu sedih dan ingin bisa jatuh cinta lagi, tapi tidak bisa. Tak lama, teman wanita cantik itu menjemputnya mengajaknya pulang. MJ Sute bertanya bagaimana membuat wanita cantik itu jatuh cinta padanya. Cincin diminta pura-pura jadi wanita cantik itu dan dirayunya. Cincin mengingatkan jangan mimpi terlalu tinggi, kalau gagal sakit hatinya. MJ Sute ingin menunjukkan kalau dirinya mau merayu wanita itu sampai mereka saling jatuh cinta dan akan mengajaknya silariang atau kawin lari. Mendengar itu, Cincin pingsan lagi. MJ Sute memberikan nafas buatan. MJ Sute memberikan pertolongan detak jantung, tapi tetap tak bergeming. Cincin dibawa ke rumah sakit, naik becak. Dalam perjalanan, Cincin memberikan lirik lagunya. MJ Sute menyemangati Cincin supaya segera sembuh. Dia juga minta didoakan supaya dia berhasil mendapatkan wanita cantik itu. Sesampainya di kafe, MJ Sute melihat wanita cantik itu menyanyi lagu. MJ berhayal bernyanyi bersama wanita cantik itu, bernyanyi duet penuh mesra, sampai berpegangan tangan dan berpelukan nyanyinya. Tapi begitu sadar ternyata dia berpelukan sama nenek-nenek penjual tisu. MJ mencari tempat untuk menikmati wanita cantik itu. Setelah dia terbawa oleh lagunya, dia menyadari kalau lagu itu bermakna supaya pahami cinta yang ada di dekatmu, karena itulah cinta. MJ teringat Cincin. Dia membaca lirik lagu dari Cincin dan dia menemukan tulisan kalau Cincin sangat mencintai MJ. MJ langsung kembali ke rumah sakit, tapi Cincin sudah meninggal. Cincin dikremasi dan abunya dibuang di laut.
oleh MC Syuting dengan tangisan bertubi-tubi mengucur, abu cincin mengapung di permukaan air laut. Dalam pepatah Makassar, kontuwi jenek simata masolana. Terima kasih banyak telah menyimak sinopsis film layar lebar yang saya tulis di Makassar waktu itu tahun 2021 yang berjudul Beatstone Movie, yang terdiri dari 3 cerita, yaitu 3 balada omnibus Makassar. Sinopsis dan cerita asli ini karya saya sendiri, Teguh Santoso. Semoga bermanfaat. Simak juga karya-karya saya, tulisan, skenario film pendek maupun cerpen, dan sinopsis film lainnya. Terdapat juga cerpen Lupa dengan istrinya sendiri, cerpen Air Mata Rindu Seorang Mu'alaf, dan skenario film pendek Nona Boneka dan Hantunya.